Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya amalan sunnah yang bernilai wajib adalah memulai salam. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukum dari salam itu, hukum salam itu sunnah memulainya, akan tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uthil akram al-mamnuh sirrun nunin wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati Bapak penghulu, Bapak semua tokoh masyarakat, semua tokoh agama yang sempat hadir di tempat ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, singkatnya hadirin wal hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi majelis ini dibuka dengan ayat Quran, ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi di sini Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu menginstruksikan kepada kita untuk kita selalu membaca Quran. Bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya Al-Qur'an itu datang di hari kiamat sebagai penolong. Ketika seorang mukmin kehabisan amal menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih ada Quran yang bisa menolongnya. Tapi dengan syarat harus membacanya di dunia. Makanya di sini ditegaskan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Maka sesungguhnya Quran itu merupakan penolong bagi sahabatnya. Sahabat Quran itu banyak sekali. Salah satu sahabat Quran adalah liman yaqra'ul Quran, selalu membaca Quran, termasuk sahabat Quran. Selalu mempelajari hukum Quran seperti tajwidnya, termasuk sahabat Quran. Selalu mempelajari makna dari Quran, termasuk sahabat Al-Quran. Termasuk mengkaji taklim, tafsir, pengkajian dari ilmu Quran itu termasuk sahabat Quran. Nah, kita termasuk yang mana? Bertanya kepada diri kita, sudah enggak kita baca Quran hari ini? Seorang mukmin yang hakiki minimal satu hari dia membaca Al-Quran, malam atau pagi atau siang, minimal satu hari dia membaca satu lembar Al-Quran. Itu merupakan syiar dari umat kita, umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu yanfa' wa yarfa' wa yashfa'. Yang pertama, Al-Quran itu yanfa', bisa bermanfaat bagi yang membaca. Kemudian yang kedua, yarfa', mengangkat derajat yang bacanya. Kemudian yang ketiga, yashfa', menolong orang yang membacanya. Jadi alangkah besar faedah. Alhamdulillah, majelis pagi ini dibuka dengan ayat Quran. Semoga dengan bacaan Quran kita tambah istiqomah di dalam beribadah. Semoga dengan bacaan Quran Allah selalu memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Majelis yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis yang paling mulia. Majelis yang paling tinggi derajatnya, majelis yang paling agung, majelis yang paling tinggi keutamaannya di sisi Allah adalah majelis ilmu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menghadiri majelis ilmu. Sudah sering tiang sampaikan di beberapa majelis masalah niat. Kembali tiang bertanya, apa niat kita hadir di majelis ini? Nah, ada beberapa jamaah yang berniat dan ada beberapa jamaah yang tidak berniat pastinya. Ngapain hadir di majelis? Ya hadir-hadir aja mengikuti pengajian. Nggak ada niat sama sekali. Ngapain ente hadir majelis? Untuk dengar ceramah. Ngapain hadir majelis? Untuk makan. Itu aja niatnya. Tapi ada nggak yang berniat jauh dari itu? Barang siapa yang berniat hadir majelis supaya penyakit yang diderikan disembuhkan oleh Allah, Allah akan menyembuhkannya. Barang siapa yang berniat hadir majelis supaya semua
keinginannya dikabulkan oleh Allah akan dikabulkan dengan berkat majelis itu. Barang siapa yang mempunyai masalah, dihadirkan di majelis dengan niat supaya masalahnya selesai, Allah akan selesaikan masalahnya. Itu faedah dari majelis ilmu. Tidak hanya kita hadir di majelis itu berniat menghadiri majelis saja, tidak. Pasang niat itu sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala udah nyiapin dari setiap bapak-bapak, ibu-ibu ini dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Disiapin satu bingkisan. Di depan pintu udah disiapin sama Allah. Cuman masalahnya nggak ada yang mau bawa bingkisan itu, nggak ada yang mau bawa pulang. Kenapa? Nggak ada yang masang niat masalahnya. Jadi sudah sepantasnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita hadir di majelis ini masang niat sebanyak-banyaknya. Jika hadir majelis niat supaya ingin disembuhkan, Allah akan sembuhkan. Jika hadir majelis supaya niat semua hajatnya dikabulkan, Allah akan kabulkan. Jika niat hadir majelis semua masalahnya ingin diselesaikan, Allah akan menyelesaikan. Karena majelis di sini merupakan tinggi, banyak majelis zikir, majelis diskusi, majelis doa, tapi itu kalah kemuliaannya dengan majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu lah kita bisa memperoleh ma'rifah, bisa memperoleh pengetahuan. Bayangin, orang sholat tanpa ilmu nggak sah sholatnya. Orang wudhu tanpa ilmu nggak sah wudhunya. Orang puasa tanpa ilmu nggak sah puasanya. Nah, itu sangat penting ilmu itu. Ilmu itu sangat-sangat penting sebagai penerang. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana madinatul ilm." Apa kata Rasul? Aku adalah muara dari ilmu. Jadi siapa yang ingin ilmu sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin pengetahuan yang banyak sering menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah muara dari ilmu itu. Pertanyaan, sudah enggak kita berselawat kepada Rasul? Jangan hanya kita berselawat di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Berarti kalau habis bulan Maulid enggak ada selawat. Itu pertanyaan kepada diri kita. Selawat enggak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah kita diberikan karunia bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, majelis ilmu. Jadi salah satu faedah dari majelis ilmu adalah bersilaturahim. Bayangkan berapa banyak jamaah yang enggak pernah saling sapa, yang enggak pernah bertemu, yang enggak pernah tatap muka, bertemu di satu tempat, di tempat yang mulia, dengan hati yang mulia, dengan niat yang mulia untuk menghadiri majelis ilmu. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Silaturahim bisa memperpanjang umur. Nabi Daud alaihissalam menerima 2 tamu. Ada 2 orang yang sedang bertengkar, nggak pernah saling sapa. Dengan waktu yang bersamaan mereka datang mengadu masalahnya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam lapor kepada malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikat pencabut nyawa? 3 hari lagi mereka akan meninggal. 3 hari lagi Allah akan memanggil mereka. Nabi Daud alaihissalam menunggu 3 hari. Kok belum meninggal orang 2 itu? 1 minggu belum meninggal juga. 1 bulan belum meninggal. 1 tahun belum meninggal juga. Bertanya, ya malaikat pencabut nyawa, apakah engkau lupa dengan catatan yang diberikan oleh Allah bahwasanya engkau ditugaskan untuk mencabut nyawa 2 orang itu 3 hari? Apa engkau lupa? Apakah meleset perkiraanmu itu? Apa kata malaikat pencabut nyawa? La, tidak. Apa yang Allah perintahkan benar, 3 hari nyawanya akan diambil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus ketentuannya itu. Apa kata Allah memberitahuku? Ya malaikat pencabut, ya Israel, jangan kau cabut nyawa mereka. Bertanya Nabi Daud, loh kenapa Allah bisa berubah pikiran? Karena orang 2 yang tadi ketika keluar dari rumah Nabi Daud saling bermaafan, saling silaturahmi, saling meridoi. Nah, silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Orang 2 itu udah 3 hari lagi meninggal, tapi dipanjangkan umurnya berkat silaturahim. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwasanya sering-sering bersilaturahim, sering-sering bertatap muka. Rasulullah mengatakan al-muslimu lil muslim kal bunyan. Muslim dengan muslim yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhal ba'd, saling menguatkan satu sama lain. Nah, jadi enggak ada tuh muslim sekuat-kuat muslim pasti membutuhkan muslim yang lain. Bagaimana kalau dia meninggal? Bagaimana kalau dia sakit? Membutuhkan orang lain. Alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ini, kita bisa bertatap muka, kita bisa berselawat kepada Nabi Muhammad, kita bisa menghadiri majelis ilmu. Banyak cara untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman sekarang, di akhir-akhir zaman ini banyak yang ingin nerobos, banyak yang ingin
langsung ingin mengambil jalan tol menuju Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Salah satunya apa? Ada orang sufi. Ada orang yang beranggapan tasawuf. Jadi bapak-bapak, tasawuf itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada larangan, akan tetapi ada syarat-syaratnya. Tidak semua tasawuf itu bagus. Ada syarat-syaratnya. Sebelum tasawuf itu ada dinamakan zuhud. Jadi syarat orang melakukan tasawuf itu ada dua. Kalau udah dua ini ada, sila. Kalau belum ada, jangan dulu. Yang pertama akidah. Akidah kita harus kuat, ma'rifat kita harus kuat, ilmu kita harus kuat. Yang kedua fikih. Ilmu fikih tentang salat. Nah, jangan bertasawuf nggak bisa hukum salat. Jangan bertasawuf nggak bisa cara puasa. Jangan bertasawuf nggak bisa cara berhaji. Jangan bertasawuf nggak bisa tata cara dalam bertohar. Makanya banyak orang yang salah jalan menilai Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apa kata mereka, di mana Allah? Oh kalau gitu aku nggak usah nyari rezeki aja. Aku dekat dengan Allah. Kalau aku sudah dekat dengan Allah, aku nggak perlu ibadah lagi. Allah udah dekat. Apa yang kita minta dikasih. Lah, itu pemahaman yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard." Jika engkau telah mendirikan salat, disuruh kita ibadah dulu. Salat dulu. Fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Jangan kita diam saja. Orang al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat mencari rezeki, mukmin yang kuat dalam beribadah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang hanya diam di rumah. Lebih dicintai oleh Allah seorang mukmin yang hanya nganggur di rumah. Itu bawah nilainya di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melakukan pemikiran-pemikiran seperti itu, hendaklah kita mempelajari yang dua. Akidah dulu, perkuat. Perkuat akidah dulu. Siapa kita? Siapa nabi kita? Siapa malaikat kita? Dan siapa Tuhan kita? Kalau seseorang sudah mengetahui hakikat seorang hamba dan hakikat seorang Tuhan, tinggal dia mempelajari ilmu fikih. Kalau ilmu fikihnya sudah bagus, sholatnya udah bagus, puasanya udah bagus, zakatnya udah bagus, ya sholawatnya udah bagus, silakan menuju pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kalau cara yang terbaik untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, as-shalah adalah salat. Al-ahdu bainana wa bainal kuffar tarikus shalah. Sesuatu yang bisa membedakan kita dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Beda kita dengan orang kafir adalah meninggalin salat. Jadi kalau ada Islam enggak salat, apa bedanya sama orang kafir? Sesuatu yang membedakan kita dengan orang kafir bukan jenggotnya. Sesuatu yang membedakan kita dengan orang kafir bukan bersihnya. Sesuatu yang bisa membedakan kita dengan orang kafir bukan tata cara berpakaiannya. Tapi sesuatu yang membedakan kita dengan orang kafir adalah tarikus shalah, meninggalkan salat. Jika seorang mukmin meninggalkan salat, enggak ada bedanya sama orang kafir. Nah, jadi jaga salat kita. Ketika salat itu udah bagus, itu artinya fikih kita jaga. Bagaimana cara kita bertoharoh, bagaimana cara kita bertayamum, bagaimana cara kita mandi besar, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita bersiwak, bagaimana cara kita membasuh telapak tangan ketika mau bertoharoh. Itu semua harus kita perhatiin. Jangan kita berbicara tinggi, kemudian yang bawah-bawah kita tinggalin. Tidak, hatta Allah Subhanahu wa taala enggak ridho kalau kayak gitu. Enggak bisa. Ya kalau diibaratkan ketika kita datang menuju Allah, ngapain ente datang? Pelajari yang bawah-bawah dulu katanya. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini perkara yang harus kita perhatikan. Ini perkara yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggal diam, beramal, amalin du fikih, salat, buat kajian fikih, buat kajian ilmu, supaya kita tahu bagaimana cara kita berwudu, supaya kita tahu bagaimana cara kita mandi, supaya kita tahu bagaimana cara kita salat. Maaf, sampai sekarang masih banyak sekali manusia di muka bumi ini yang belum tahu bagaimana cara sholat, belum tahu bagaimana bacaannya. Kalau dia masbuk bagaimana, kalau dia ketinggalan bagaimana, kemudian kalau imam salah bagaimana, itu belum mereka pahami. Udah main bahasa yang tinggi-tinggi. Nah itu la yalik, kata ahlul ilm, la yalik. Apa arti la yalik? Enggak pantas kita berbicara sesuatu yang tinggi, sedangkan yang bawah itu kita tinggalkan. Nah, jadi kembali ke sesuatu yang bawah. Fikihnya diperdalam dulu.
nahunya diperdalam dulu, kemudian akidahnya diperdalam dulu. Kalau kita ibadah kita sudah bagus, dekat kita sama Allah tanpa kita melewati sesuatu yang sudah kita sebutkan tadi. Seorang hamba mempunyai keluarga, ada seorang hamba satu bersama istri dan anaknya di dalam sebuah rumah. Tengah malam, ya namanya seorang hamba ini sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam anaknya mendengar ada suara dari kamar sang ayah. Apa suaranya itu? Ana. Itu saya. Kalau di bahasa Arab ana itu artinya saya. Saya 3 kali. Anaknya ini bingung, ngapain ayah ngomong saya di tengah malam. Tibalah waktu sarapan pagi hari. Anak ini malu untuk bertanya, tapi saking penasarannya bertanya, "Wahai ayah, ada apa denganmu wahai ayah?" Ayahnya mengatakan, "Aku enggak apa-apa anakku." Apa kata anaknya itu? "Semalam aku enggak sengaja mendengar engkau ketika beribadah menyebut ana atau saya." Apa maksudnya itu ayah? Namanya anak kecil penasaran. Ibunya ada di sana, kakak-kakaknya ada di sana. Apa kata seorang ayah itu? "Wahai anakku, ketahuilah, semalam aku bertemu dengan Allah." Apa kata ayahnya? "Wahai anakku, semalam aku bertemu dengan Allah. Aku sedang berkomunikasi dengan Allah." Bagaimana bisa? Bisa. Apa maksud dari seorang ayah yang bertemu dengan Allah? Dia mendengar langsung seruan dari Tuhannya. Jika ingin seorang hamba dekat dengan Tuhannya, bangun tengah malam sebelum subuh, bangun jam 12, jam 2 malam jika mempunyai semangat yang tinggi. Ini tidak kita tekankan. Jangan hanya karena bangun malam malas kerja pagi, berarti bangun malamnya ditinggalin. Ini bagi orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Apa kata ayahnya itu? "Aku bertemu dengan Tuhanku tadi malam." Apa yang aku dengar suara Tuhanku? Apa kata Allah? "Siapa? Man min abdi?" Siapa dari hambaku yang ingin aku ampuni dosanya? Maka ayahmu mengatakan, "Saya." Kemudian aku dengar lagi kata Allah, "Siapa dari hambaku yang ingin semua hajatnya aku kabulkan?" Maka ayahmu mengatakan, "Saya." Kemudian Allah menawarin lagi, "Siapa yang ingin semua masalah di dunia aku selesaikan?" Maka ayahmu mengatakan, "Saya." Jadi kalau orang sudah ibadahnya mantap, fikihnya mantap, akidahnya mantap, dekat dia dengan Allah, gak pernah ninggalin sholat, gak pernah ninggalin baca Quran, selalu bersedekah, selalu beramal baik, dekat dia dengan Allah. Dan itu cara terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku minta kepadaku, aku sangat dekat dengannya. Kalau mau dekat lagi dengan Allah, berdoa. Apa kata Allah? "Jika hamba itu berdoa kepadaku, sesungguhnya aku dekat itu dengannya." Kita jangan jauh-jauh mencari keridhaan. Kita jangan jauh-jauh mencari pertemuan dengan Allah. Ibadah, berdoa, sholat, beres. Nanti Allah yang akan datang kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam makna ayat? "Jika hamba datang kepadaku jalan kaki, maka aku akan datang kepada hambaku lari." Tuh, lebih cepat Allah. "Jika hambaku datang kepadaku hanya 1 hasta, maka aku akan datang kepadanya 1 langkah tinggi." Maka Allah lebih semangat datang kepada kita. Tapi dengan syarat kita harus beribadah. Kita harus meninggikan amal, kita harus ikhlas di dalam beribadah. Nah, di sini kita berambil syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard." Jika engkau telah mendirikan salat, maka berterbanglah atau maka menyebarlah di muka bumi ini dan cari rezeki itu sebanyak-banyaknya. Di dalam rezeki itu ada 2. Yang pertama tawakal. Dan sebelum tawakal itu ada yang lebih utama, yaitu ikhtiar. Ikhtiar di sini adalah usaha untuk bisa bertawakal. Supaya setelah kita ikhtiar, baru kita bertawakal. Tawakal itu menyerahkan apa yang kita ikhtiarkan. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah. Itu aja, enggak. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, ada komanya. Setelah melakukan ikhtiar, itu lanjutannya. Jadi orang yang bertawakal, enggak ada ikhtiar, enggak mau Allah bantu. Memang di dalam hadis Rasulullah mengatakan bikat bi arba'i kalimat. Ada 4 perkara yang dirahasiakan oleh Allah akan tetapi pasti terjadi.
bikatbi rizki. Yang pertama adalah rizki. Rizki itu dari Allah. Jangan kita pusing-pusing cari rizki. Rizki itu datang dari Allah. Ya, ada yang salah pemahaman. Oh, rizki itu datang dari Allah. Ya udah, kalau gitu nggak usah nyari rizki, nanti datang sendiri. Lah, nggak bisa. Rizki itu harus dijemput. Rizki itu datang dari Allah dengan syarat dijemput, dengan syarat ikhtiar itu. Dengan syarat. Jadi bukan berarti rizki itu diatur oleh Allah, kemudian nggak ada usaha untuk mencari rizki. Lah, nggak bisa. Lah ya, nggak pantas kayak gitu seorang mukmin berbicara seperti itu. Jadi orang mukmin yang bekerja keras jauh lebih tinggi derajatnya dari mukmin yang pengangguran. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke masjid, dia melihat perkumpulan anak muda yang hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, berdiskusi masalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dekat dengan Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai pemuda, kenapa engkau enggak bekerja? Ini siang bolong, kenapa enggak bekerja? Cari nafkah. Apa kata pemuda itu? Kami menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kami menyibukkan diri ini, insya Allah Allah akan memberikan kami rezeki. Apa yang dilakukan? Ditampar sama Sayyidina Umar. Ngapain ente duduk-duduk di masjid nggak kerja? Katanya. Itu artinya apa? Ketika ada usaha baru tawakal. Nggak bisa tawakal aja kalau nggak ada usaha. Ditampar sama Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar sudah kita tahu bagaimana kejamnya, bagaimana kuatnya Sayyidina Umar itu. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, ketika kita mau bertawakal, sebelumnya harus dilandasi dengan ikhtiar, harus dilandasi dengan kerja keras. Karena itu merupakan simbol dari mukmin itu kuat. Orang mukmin yang kuat itu orang mukmin yang selalu bekerja keras dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menambah ma'rifat kita. Semoga dengan hadir majelis ini kita tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billah. Banyak orang yang salah sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-iyadu billah. Ya, Imam Al-Ghazali menambahkan syarat tasawuf itu menjadi 3. Tadi kita sebutkan 2 syaratnya. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih. Imam Ghazali menambahkan 1 tambahannya, keharmonisan, al-hablu bainan nas, keharmonisan atau hubungan antara sesama manusia. Jadi orang zuhud itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sudah tinggi tasawufnya di ujung-ujungnya dia zuhud, ninggalin dunia, nggak mau mikirin dunia lagi. Salah itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada istrinya, Rasulullah kerja, Rasulullah selalu berdiskusi bersama sahabat, mencari nafkah Rasulullah. Ini orang yang paling mulia. Kenapa kita nggak menyontoh? Contoh yang paling baik dijadikan sebagai panutan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak kita contoh ke beliau aja? Panutan yang paling baik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad qudwatinal haqqi fid diyanah. Panutan yang paling baik, panutan yang paling agung, panutan yang paling benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat siapa pedagang yang paling jujur, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat siapa pemimpin rumah tangga yang paling adil, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, manggil istrinya, "Ya Khumairah," katanya. Khumairah itu panggilan sayangnya kepada Sayyidah Aisyah. "Ya Khumairah," katanya. "Apa lauk kita hari ini?" Apa kata Sayyidah Aisyah? "Kita enggak punya lauk apa-apa ya Rasulullah. Makan nasi pun kita tidak punya. Enggak ada makanan lagi. Adakah engkau sisa makanan di dapur?" "Enggak ada. Saya belum ke pasar ya Rasulullah. Kosong." Ini kalau bapak-bapak zaman sekarang marah ini sama istrinya. "Kenapa enggak ada makanan di dapur?" Marah. Bapak-bapak di akhir zaman sekarang kan marah. Pulang kerja siang capek enggak ada nasi. Enggak ada makanan, marah itu. Tapi Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ketika Aisyah mengatakan enggak ada makanan sama sekali ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Oh ya udah, kalau gitu saya puasa aja hari ini." Bagaimana kita mencontoh? Bukan puasanya yang kita contohkan. Banyak orang yang enggak mampu puasa, enggak ada masalah. Tapi yang kita contohkan adalah bagaimana kesabaran. Bagaimana akhlak di sini, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirnya kita di majelis ini memperbanyak ma'rifat keilmuan kita. Hadirnya kita di majelis ini memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Hadirnya kita di majelis ini bisa menggugurkan dosa. Nah, jangan kita kira dosa itu gugur dengan istighfar aja. Dosa itu gugur dengan silaturahmi juga.
Ya, apalagi silaturahminya ditambah dengan salaman. Itu jauh. Idzal taqayal mukminan. Jika seorang mukmin, ada dua orang mukmin bertemu dan saling bersalaman, maka dosanya itu gugur seperti debu itu gugur. Jika orang mukmin bertemu sesama mukmin salaman. Itu faedah bersalaman tuh. Ya, salaman itu bisa ngugurin dosa. Makanya disunahkan untuk salaman habis sholat asar sama habis sholat subuh. Habis sholat 5 waktu sudah salaman. Ketika kita bersilaturahmi kepada keluarga kita salaman, itu bisa menggugurkan dosa. Ya, itu bisa menggugurkan dosa. Akan tetapi harus kita landaskan dengan beristighfar. Sudahkah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini? Apakah kita beristighfar kepada Allah hari ini? Nah, bertanya kepada diri kita, sudah enggak kita beristighfar? Istighfar itu tidak hanya ketika kita berdosa. Ya. Kalau kita enggak mampu berbuat baik, jangan berbuat dosa. Itu kaidahnya. Apa kaidahnya? Jika kita enggak mampu berbuat baik, jangan berbuat dosa. Jika seandainya kita berbuat dosa, jangan merugikan orang lain. Nah, itu kaidahnya. Kaidahnya ada 3. Yang pertama, jika enggak mampu berbuat baik, jangan berbuat dosa. Kemudian, jika harus berbuat dosa, jangan merugikan orang lain. Ya, intinya harus. Jadi seperti itu, seperti yang sudah Tiang sampaikan. Istighfar itu tidak harus kita berdosa dulu. Ya, tidak harus kita nunggu kita berdosa. Apalagi yang berdosa. Ya, setiap engkau melakukan maksiat, beristighfarlah. Walaupun engkau tahu akan mengerjakan maksiat yang kedua kali. Kita ngerjain maksiat, istighfar setelah itu. Walaupun kita tahu bahwasanya ujung-ujungnya akan maksiat lagi, istighfar aja. Maksiat istighfar, maksiat lagi istighfar, maksiat lagi istighfar, sampai kita bosan berbuat maksiat. Jangan lupa dilandasi dengan hal istighfar. Itu bagi ini orang yang nggak berdosa, nggak disuruh istighfar, apalagi kita yang berdosa. Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu beristighfar sehari itu 70 kali. Di dalam hadis lain juga 100 kali. Wallah, kata Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sudah mengatakan wallah, itu sumpah itu. Sumpah itu tidak main-main dari Allah, dari Rasulullah. Wadduha itu sumpah dari Allah. Wal laili itu sumpah dari Allah. Wal asri sumpah dari Allah. Apa kata Rasulullah? Wallah, demi Allah kata Rasul. Berarti kalimat setelah sumpah merupakan suatu tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah, kata Rasul. Demi Allah, kata Rasul, aku beristighfar kepada Allah tiap hari itu 70 kali. Wa fi riwayah, ada di riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Ini orang yang enggak berdosa, orang yang enggak punya khilaf, orang yang paling mulia, kekasih dari Allah, istighfar 70 kali sehari. Lah kita yang berdosa enggak mau istighfar. Nah, kita harus beristighfar. Nah, perbanyak istighfar minimal setelah sholat 5 waktu. Dengan kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang mengatakan oh dosa saya sangat besar, enggak mungkin Allah mengampuninya. Saya sudah bermaksiat, saya sudah melakukan semua dosa. Mana mungkin Allah bisa mengampuninya? Nah, di sini kita berburuk sangka sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pengampun, Maha Pengampun. Jangan berburuk sangka. Selama Allah masih bersifat pengampun, ya udah. Ketika seorang hamba menganggap dosanya itu sangat besar, ketahuilah bahwasanya pengampunan Allah lebih besar dari dosa. Nah, jadi ketika seorang hamba menganggap dirinya pendosa, anggaplah ampunan Allah itu jauh lebih besar, sehingga kita masuk dalam orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya di majelis ini kita bisa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang menjadi masalah bagi kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, yang berdoa dari dulu enggak dikabul-kabulkan, semoga dengan hadir majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhir, kita tutup dengan doa, semoga dengan hadirnya kita di majelis ini bisa memperoleh keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habibullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya syafi'al mudhnimin.
اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اشفع لنا ببركة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر لنا عيوبنا اللهم اكشف لنا كروبنا اللهم بارك لنا في هذا المجلس اللهم ارحمنا ببركة هذا المجلس اللهم بارك لنا بحضورنا والتقائنا مع المؤمنين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آخر الكلام والله الموافق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih